Halo guys, kalau kamu berencana mau beli HP yang harganya 3 jutaan, sekarang ini nggak perlu bingung lagi nih karena udah banyak banget HP yang bagus-bagus. Minimal kamu udah bisa dapetin HP 5G yang mana secara performanya lebih bagus dan kameranya juga udah tergolong cakep. Bahkan kamu juga bisa dapetin keunggulan lain seperti baterai super badak dan fitur khas flagship. Penasaran apa aja HP-nya? Jangan lupa subscribe dan berikut ini 7 rekomendasi HP 3 jutaan terbaik di tahun 2024. Yang pertama, Redmi Note 13 5G. HP ini punya performa mumpuni berkat chipset Dimensity 6080 yang dipadukan dengan RAM 8GB beserta tambahan RAM expansion hingga 8GB lagi. Sementara internalnya 256GB yang juga bisa diperluas pakai microSD. Layarnya terlihat mewah karena punya bezel super tipis di semua sisinya dengan panel AMOLED seluas 6,67 inci, resolusi Full HD+, refresh rate-nya 120Hz dan udah punya perlindungan Gorilla Glass 5. Kameranya pun lengkap mulai dari kamera utama 108MP ditemani kamera ultrawide 8MP dan makro 2MP, serta di depan ada kamera selfie 16MP. Kalau untuk baterainya ini 5000 mAh dan didukung fast charging 33W yang bisa ngisi penuh dalam waktu 75 menit aja. Sedangkan kekurangannya ada pada speakernya yang belum stereo dan slot SIM-nya hybrid. Link pembelian ada di deskripsi video dan berikut ini spesifikasi serta harganya. Yang kedua, Samsung Galaxy A15 5G. HP rilisan Januari ini dipersenjatai MediaTek Dimensity 6100 Plus yang ditandemin sama RAM 8GB dan internal 256GB yang juga masih bisa ditambah pakai kartu microSD. Lalu meski desain layarnya jadul tapi udah pakai panel Super AMOLED 6,5 inci, resolusinya Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz yang udah mulus. Sektor kamera belakangnya terdiri dari 50MP kamera utama, 5MP ultrawide, dan 2MP makro. Adapun kamera depannya 13MP dengan kemampuan merekam video resolusi 1080p 30fps seperti kamera utamanya. Dan untuk sistem operasi yang berjalan udah langsung pakai Android 14 paduan One UI 6 yang tentunya tidak ada iklannya. Bahkan Samsung juga ngasih jaminan update Android 4 kali dan update keamanan hingga 5 tahun. Namun yang jadi kekurangannya ada pada desain layarnya yang jadul, speakernya belum stereo, dan SIM tray-nya hybrid slot. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang ketiga, iQOO Z9X. HP ini sangat menarik karena hadirkan baterai jumbo 6000 mAh dengan bodi yang cukup tipis yakni cuma 8mm aja yang notabene ukuran standar HP baterai 5000 mAh. Ngomongin soal daya tahannya pun awet, main PUBG 30 menit cuma berkurang 6% aja. Untuk kinerjanya bagus pakai Snapdragon 6 Gen 1 yang dipadukan dengan RAM hingga 12GB dan internal 256GB. Performa yang dihasilkan mantep banget buat dipakai main game maupun kegiatan harian. Apalagi layarnya ini juga udah besar dan mulus dengan ukuran 6,7 inci IPS LCD, resolusinya Full HD+, dan refresh rate 120Hz. Bahkan giroskopnya hardware dan speakernya juga udah stereo dengan suara yang lantang. Untuk fotografinya sendiri ada kamera utama 50MP ditemani satu lensa bonus dan kamera selfie 8MP. Namun yang jadi kekurangannya adalah kemampuan foto malamnya jelek dan perekaman video selfie-nya kurang bagus. Link di deskripsi dan berikut ini info lengkapnya. Yang keempat, Vivo V29e. Vivo hadirkan desain cantik ciri khasnya dengan bodi belakang yang aman dari jejak sidik jari. Ditambah bentuknya ramping dan ringan dengan ketebalan 7,69mm dan bobotnya cuma 190 gram. Layar AMOLED-nya juga bagus dengan resolusi Full HD+, cerahannya 1150 nits dan refresh rate-nya 120Hz. Ada juga fitur SGS Eye Protection untuk kenyamanan mata dengan mengurangi cahaya biru.
Bagian fotografinya cukup apik dengan kamera selfie 50 megapiksel, lalu di bagian belakangnya ada kamera 64 megapiksel berfitur OIS serta kamera ultrawide 8 megapiksel. Bahkan Vivo juga menyematkan Aura Light Portrait dengan Smart Lighting Control untuk hasil foto terbaik di cahaya minim. Semuanya diotaki oleh prosesor Snapdragon 695 dan sokongan RAM 8GB yang masih bisa ditambah 8GB lagi pakai RAM virtual, serta memori internalnya 256GB. Dan untuk dayanya pakai baterai 4800 mAh dan didukung 44 watt flash charge yang bisa ngisi dari 0 hingga 100% dalam waktu 1 jam 11 menit. Lalu yang kurang darinya adalah tidak ada slot kartu SD, tidak ada audio jack, dan speakernya masih mono, serta perekaman video yang cuma mentok di 1080p 30fps. Berikut ini uraian spesifikasinya. Yang kelima, Realme 11 Pro 5G. HP rilisan tahun lalu ini awal rilisnya dibanderol 5,6 jutaan, namun sekarang ini turun harga jadi 3,8 jutaan aja. HP ini hadir dengan membawa tampilan mewah bernama Milan Luxury Design yang dilapisi kulit sintetis premium. Performanya ditenagai prosesor Dimensity 7050 yang berfabrikasi 6 nanometer, jadi selain punya performa tinggi, konsumsi dayanya pun terhitung cukup rendah. Sementara sektor fotografinya mengusung kamera utama 100 megapiksel OIS yang mampu merekam video sampai resolusi 4K 30 maupun 1080p 60fps. HP ini pakai layar lengkung OLED berukuran 6,7 inci, refresh rate 120Hz, dan resolusinya Full HD+. Lalu baterainya ini 5000 mAh yang didukung fast charging 67 watt. Dan untuk memorinya ada RAM 8GB dengan tambahan 8GB extended RAM dan internalnya 256GB. Namun HP ini nggak punya slot kartu SD dan sayangnya lagi nggak punya lensa ultrawide. Berikut ini uraian spesifikasi lengkapnya. Yang keenam, Infinix Note 40 Pro 5G. Kali ini Infinix hadirkan versi 5G-nya Note 40 Pro dengan spesifikasi yang lebih bagus lagi. Desainnya tetap premium berlayar lengkung AMOLED seluas 6,78 inci, resolusinya Full HD+, dengan refresh rate 120Hz untuk kemulusan scrolling. Bahkan layarnya juga udah dilapisi Corning Gorilla Glass supaya aman dari goresan maupun benturan. Otak yang dipakainya MediaTek Dimensity 7020 yang dipadu dengan RAM 8GB dan internal 256GB. Lalu untuk fotografinya ada kamera 108 megapiksel berfitur OIS, ditemani dua lensa bonus dan kamera selfie 32 megapiksel. Keunggulan yang ditonjolkan oleh Infinix ada di sektor daya, yang mana baterai 5000 mAh-nya disupport fast charging 45 watt dan udah support wireless charging juga dengan daya 20 watt. Ini juga jadi nilai lebih dari Infinix dari HP-HP lain di kelasnya. Namun yang jadi kekurangannya adalah nggak punya lensa ultrawide dan nggak ada lubang jack audionya juga. Berikut spesifikasi dan harganya, serta link pembeliannya ada di deskripsi. Yang ketujuh, Poco X6 5G. HP ini punya performa yang bagus berkat chipset Snapdragon 7S Gen 2 dan disokong RAM 12GB serta internal 25GB. Berkat paduan itulah yang membuat pengalaman gaming jadi lebih menyenangkan jika pakai HP ini. Layarnya berpanel AMOLED 6,67 inci, resolusinya 1,5K dengan refresh rate 120Hz untuk jaminan pergeseran layar yang mulus. Ada juga fitur Dolby Vision dan kecerahan hingga 1800 nits, serta udah dilapisi Corning Gorilla Glass Victus. Untuk fotografinya ada kamera utama 64 megapiksel berfitur OIS, ultrawide 8 megapiksel, dan makro 2 megapiksel. Adapun kamera selfie-nya 16 megapiksel yang bisa merekam video hingga resolusi 1080p 60fps. Sementara perekaman video kamera utamanya bisa sampai 4K 30 dan juga 1080p 60fps.
Untuk dayanya sendiri pakai baterai 5100 mAh dan pengisian daya turbo 67 Watt yang diklaim dapat mengisi penuh dalam waktu 44 menit aja. Sementara yang mesti diperhatikan adalah terkait tidak adanya slot kartu SD dan keluar dari box masih pakai Android 13. Namun untungnya dapat jaminan update 3 kali. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Jadi itulah 7 rekomendasi HP 3 jutaan terbaik yang paling worth it untuk dibeli tahun ini. Kalau kamu pengen dibuatkan rekomendasi lainnya, bisa banget langsung komen di bawah ya guys. Sekian video kali ini, terima kasih yang udah nonton dan like, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi HP lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.